Di sebuah desa yang jauh sekali, seorang gadis pemalas dan kakaknya gadis yang rajin hidup bersama. Gadis pemalas sangat tidak menyukai melakukan pekerjaan rumah. Dia sangat pemalas. Walau sekedar hanya menaruh piring bekas ia makan kembali ke dapur. Di sisi lain, gadis yang rajin melakukan semua pekerjaan rumah. Di suatu hari, ada ketukan di pintu rumah mereka. Gadis rajin akhirnya membukakan pintu. Ternyata bibinya yang datang. Ketika gadis rajin langsung meraih tas bibinya dan mempersilakan masuk, gadis pemalas berteriak, Selamat datang, Bibi. dari kejauhan, saat bibinya masuk, ia melihat kamar gadis rajin yang sangat rapi. Tetapi ketika ia melihat kamar gadis pemalas, ia meringis dan berkata, Betapa kotornya ruangan ini. di mana-mana sangat kotor. Yang kemudian disadari oleh bibi mereka bahwa ia telah menginjak garpu. Kakiku. Gadis rajin langsung menolong bibinya. Gadis pemalas bahkan tidak peduli dengan keadaan. Kemudian, gadis rajin itu pergi ke dapur dan menyiapkan makanan lezat pie apple untuk bibinya. Aku tak mungkin membiarkan kau pulang dalam keadaan lapar, Bibi. Jika kau lapar, kau bisa makan di jalan. Ungkapnya. Gadis pemalas mencium aroma wangi dari pie, langsung menghampiri. Berikan aku beberapa pie itu. Dia menggerutu. Bibi mereka menegur sikap tidak sopan dari gadis pemalas. Ia mengeluarkan sisir emas dari tasnya dan memberikan pada gadis rajin. Ini ada hadiah untuk kerja kerasmu dan sikap sopan santunmu. Dengan gembira, gadis itu menyisir rambutnya. Segera setelah sisir emas menyentuh rambutnya, pakaiannya terlihat sangat mewah. Rambutnya bersinar dan perhiasan emas nampak di mana-mana pada dirinya. Melihat itu, gadis pemalas sangat iri pada saudarinya. Dan ia mengatakan, Bibi, kue pieku biasanya lebih lezat. Tunggu sebentar, aku akan memasak untukmu. ia berlari dan masuk ke dapur. Ia tak menaruh gula karena letaknya di rak paling atas dan mengambilnya dari sana. Sangat melelahkan baginya. Lalu ia hanya menambahkan garam daripada memetik apel dari pohonnya dan memotongnya. Ia berkata, Siapa yang mau keluar sekarang? lalu ia hanya menambahkan tomat. Ia meletakkan pie di dalam oven, tapi karena terlalu sibuk sendiri, ia memasaknya terlalu matang. Sepertinya terlalu matang. Ia menawarkan pie itu ke bibinya. Walaupun gosong dan rasa tidak enak, wanita tua itu mencicipinya dan tetap berterima kasih padanya. Lalu, ia juga memberinya sisir emas sebagai hadiah dari dalam tasnya. Segera setelah gadis malas menyisir rambutnya, pakaian yang ia kenakan berubah menjadi jelek. Rambutnya kusut dan pakaiannya menjadi sangat bau. Apa yang terjadi? Tapi, apa tidak ada emas untukku? Bibi mereka memberitahu pada saudarinya. Semua orang akan mendapat balasan atas perbuatannya. Lalu ia berjalan keluar pintu dan kembali pulang ke rumahnya. Sepatu merah. Alkisah, pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa? Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya. Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah
sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang. Lihat, Bu. Aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku. Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya. Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak. Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya. Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang. Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu. Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen. Iya, tidak pantas. Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya. Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa. Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya. Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor. Tidak. Aku menyayangi sepatu merahku. Oh, Karen. Jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus. Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu. Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya. Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah. Aku tak mau memakai benda ini. Tapi nenek merajutnya untukmu. Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng. Paling tidak makanlah sedikit, sayang. Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit. Lihat, Nek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa. Ya, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu. Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko. Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini. Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah. Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan 2 pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini. Ah, gadis kecil. Andai saja kau tak keras kepala. Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan.
dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota. Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman. Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun, sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman, dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah. Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu. Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya. Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini. Tuanku, kau membuatku tersipu. Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah. Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari. Mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi? Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari. Karen, kembalilah. Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari. Cukup. Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti. Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan. Aku tahu aku keras kepala. Namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek. Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan. Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya? Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Ke-12 putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar.
Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusakannya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti. Akhirnya Raja berkata, Siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup. banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin. Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti? Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib. Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal. Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, Putri Sulung keluar dengan segelas air limun. Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah. Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik. Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri. Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek. Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu. Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu. Pada saat itu Raja mendatangi sang pemuda. 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu. Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk.
Tetapi sang pemuda sekarang sadar. Dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka. Rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru. Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur? Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok. Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri. "Oh, seseorang menginjak gaunku." "Tidak mungkin, mungkin kau sendiri yang menginjaknya." Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir. "Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh." "Oh, berhentilah bermimpi." Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini. "Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya." "Sudahlah, jangan bicara ngawur." Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu. Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu? Ya, Yang Mulia. Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Ke-12 putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya. 1 mata, 2 mata, dan 3 mata. Di negeri yang jauh, hiduplah seorang wanita tua yang tinggal bersama 3 putrinya.
Putri sulung memiliki 1 buah mata. Putri tengah memiliki 3 buah mata. Dan si bungsu memiliki 2 mata. Ibu mereka, sang wanita tua, sangat menyayangi si sulung dan si tengah. Ia mengabulkan semua permintaan mereka. Terima kasih banyak, Ibu. Si bungsu selalu diberi tugas dan pekerjaan rumah. Meskipun mereka menganggap ia tak berguna dan tidak cakap. Mereka bahkan tidak mengajaknya makan bersama di ruang makan. Bu, si 2 mata tak pantas ikut makan bersama kita di sini. Karena ia tidak becus orangnya. Tapi aku... Jadi, ibunya tidak mengizinkan 2 mata ikut makan bersama mereka. Ia hanya diberi makanan sisa setelah yang lain selesai makan. Meski begitu, ia tetap baik hati dan gemar menolong. Satu hari, 1 mata dan 3 mata mendatangi si 2 mata. Mereka menghina dan melemparkan pakaian kotor mereka pada 2 mata. Kau mencuci kurang bersih. Cuci lagi. 2 mata menangis saat beranjak keluar rumah. Ia menuju sungai untuk mencuci pakaian itu kembali. Mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Aku salah apa pada mereka? Saat 2 mata menangis, seorang peri mendatanginya. Pakaiannya yang bersinar mempesona si 2 mata. Namun, sang peri menyembunyikan wajahnya. Mengapa kau menangis, gadis cantik bermata 2? Karena saya bungsu di rumah. Ibu dan 2 saudari saya menganggap saya tak berguna dan membenci saya. Bahkan saya hanya diberi makanan sisa. Jangan bersedih, gadis cantik. Lihat, aku membawa hadiah untukmu. Ini tongkat ajaib. Jika kau punya permintaan sambil mengayunkan tongkat ini sebanyak 3 kali, maka permintaanmu akan terwujud. Ketika si mata 2 mengajukan permintaan, muncullah sebuah meja makan. Meja itu dipenuhi aneka makanan lezat. Lihat aneka makanan ini. Semuanya baru dan hangat. 2 mata telah menahan lapar selama berhari-hari, sehingga ia segera menyantap makanan yang ada di atas meja. Begitu kau selesai makan, kau hanya harus mengayunkan tongkat 2 kali, gadis cantik. Ingat, 2 kali saja. Sang peri menghilang tanpa memperlihatkan wajahnya. Gadis mata 2 setelah menikmati santapannya, mengayunkan tongkat 2 kali, dan meja itu pun lenyap. Akhirnya aku kenyang. Aku senang. Tapi harus kusembunyikan tongkat ini dari ibu dan kedua kakakku. Mereka bisa melumatku karena tongkat ini. Gadis mata 2 pulang dan menggunakan tongkat itu sebagai alat bantu jalan. Ia melihat makanan sisa di meja makan, namun ia tak memakannya karena sudah kenyang. Si 2 mata membawa tongkat jalannya dan pergi keluar rumah setiap hari. Ia menuju tepi sungai, mengayunkan tongkat, lalu makan sepuasnya. Namun satu hari, kala tiba di rumah, kedua saudarinya memperhatikan ada yang berbeda dengan adik mereka, si gadis 2 mata. Mengapa si 2 mata selalu tersenyum setiap kali pulang ke rumah? Dan dia tidak menyentuh makanan sisa kita. Hari berikutnya, 2 kakak pencemburu itu membuntuti ketika 2 mata pergi keluar rumah. Beberapa saat kemudian, 2 mata tiba di tepi sungai. Ia mengajukan permintaan dan mengayunkan tongkat 3 kali. Lalu, meja yang penuh makanan lezat pun muncul. Melihat ini,
Dua saudari itu tercengang. Jadi dia selalu bisa makan enak setiap hari. Dan ia juga tidak membaginya dengan kita. Satu Mata dan Tiga Mata berlari pulang, lalu menceritakan yang mereka lihat pada sang ibu. Sang ibu terkejut dengan apa yang didengarnya, dan ia menjadi murka. Yang lain bersembunyi sebelum Dua Mata pulang. Begitu memasuki rumah, sang ibu mendatanginya, lalu merebut tongkat ajaib itu dan mematahkannya menjadi dua bagian. Tidak, mengapa ibu melakukannya? Kau bersenang-senang menikmati makanan lezat, sementara kami kelaparan di rumah. Tak ada makanan lagi untukmu di rumah ini. Dua Mata merasa sangat kecewa, lalu ia meraih tongkatnya yang patah dan berlari keluar sambil menangis. Saat itu, peri baik hati yang misterius kembali muncul. Jangan menangis, anak manis. Bawa potongan tongkat itu dan kubur di bawah sinar bulan. Pasti kau akan tersenyum kembali. Peri misterius itu kemudian menghilang sebelum Dua Mata melihat wajahnya. Dua Mata kemudian melakukan apa yang dikatakan sang peri. Esok harinya, pohon berdaun perak dan berbuah emas tumbuh di tempat Dua Mata mengubur tongkatnya. Pohon itu megah bersinar, sehingga setiap orang menatap ke arahnya. Ibu dan saudari si Dua Mata mendatangi pohon itu dan ingin memetik buahnya. Namun setiap kali mereka mencoba memetik buahnya, dahan pohon itu terangkat. Melihat ini, Dua Mata mendatangi mereka. Mungkin aku bisa petikan buah dari pohon cantik ini. Kita saja tidak bisa memetiknya. Bagaimana kau bisa? Dua Mata mengulurkan tangan ke arah pohon itu. Berilah aku buah dan kegembiraanmu, wahai pohonan berkilau. Mendengar kata-kata baik itu, si pohon menundukkan dahannya di depan Dua Mata, sehingga ia dengan mudah bisa mengambil buahnya. Dua Mata ingin membagi buah itu untuk ibu dan saudari-saudarinya. Namun mereka sudah terbakar api cemburu. Alah, aku juga bisa melakukannya. Lihat, beri aku buah dan kegembiraanmu, pohon berkilau. Beri aku buah dan kegembiraanmu, pohon berkilau. Namun si pohon tidak menanggapi apa yang diucapkan Satu Mata dan Tiga Mata. Kenapa pohon itu cuma mau dengar kata-kata si Dua Mata? Saat itu, kesatria tampan muncul dengan mengendarai kudanya. Pergi dari sini, Dua Mata. Sembunyi di balik semak. Jangan permalukan kami dengan keegoisanmu. Dua Mata yang malang menurut, lalu bersembunyi di balik semak dengan membawa serta buah itu. Ketika satria mendekati pohon berdaun perak berbuah emas itu, ia menatap dengan takjub. Wow, jika pemilik pohon ajaib ini memberiku dahan peraknya, aku akan membuatnya menjadi orang paling berbahagia di dunia. Kamilah pemilik pohon ini, tuanku. Aku bisa memberi Anda dahan peraknya. Satu Mata dan Tiga Mata melompat-lompat untuk mencabut dahannya. Namun, sia-sia. Mereka bahkan tak mampu menyentuh selai daunnya. Kalian mengatakan bahwa pohon ini milik kalian. Lalu, mengapa kalian tak mampu memetik satu buah darinya? Dua Mata ingin menampakkan diri dan membagi buah itu dengan satria. Namun ia takut pada ibu dan saudarinya, sehingga ia diam di tempat dan mulai menangis. Lalu, peri misterius itu kembali datang. Gadis Dua Mata cantik, ambil daun pohon itu dan letakkan di hatimu. Lalu, hadapi kesatria tanpa rasa takut. Gadis Dua Mata melakukan apa yang dikatakan peri, dan baju usangnya berganti menjadi gaun indah berkilau. Ia segera meninggalkan semak tempatnya bersembunyi dan menemui ksatria sambil membawa buah pohon itu. Sang ksatria takjub dengan kecantikan Dua Mata dan tak mampu mengalihkan pandangan darinya.
Hamba bisa memberi Anda dahan perak beserta buah emas, tuanku. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling berbahagia di dunia. Gadis bermata cantik, maukah kau menikah denganku? Dua mata segera menerima lamaran sang ksatria. Lalu mereka berpelukan. Melihat ini, ibu dan dua saudarinya meminta maaf pada dua mata. Kami pikir kau tidak cakap karena kau lebih muda dari kami. Ternyata kau memiliki pikiran bersih dan hati yang baik. Maafkan kami, adikku. Dua mata memaafkan dua saudari dan ibunya. Pohon perak ini milik kalian sekarang. Kalian bisa memetik buahnya sebanyak kalian mau. Setelah kata-kata indah itu terucap, peri misterius datang kembali dari puncak pohon berdaun perak, lalu menunjukkan wajah untuk pertama kalinya. Dua mata merasa takjub melihat peri itu memiliki 3 mata. Lalu menyadari bahwa orang baik hanya memerlukan hati yang baik. Tak peduli seperti apa wajah mereka. Lalu, dua mata dan kesatria pun menaiki kuda mereka pergi menuju kebahagiaan nan abadi. Rapunzel. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah sepasang suami istri. Satu hari, sang istri mengabarkan pada suaminya bahwa ia tengah mengandung. Sang suami gembira mendengarnya, lalu mengatakan akan menuruti segala permintaan istrinya. Satu hari, istrinya berkata bahwa ia ingin sekali makan daun selada segar. Aku ingin makan daun selada yang ditanam di kebun tetangga kita. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Sang suami kemudian menuju kebun tetangga mereka untuk memenuhi permintaan istrinya. Namun lelaki malang itu tidak tahu bahwa tetangganya adalah seorang penyihir jahat bernama Camilla. Tidak ada yang tahu bahwa ia telah berusia 150 tahun. Agar awet muda, Camilla hanya bisa menyentuh segala hal yang memiliki unsur emas, sehingga ia melapisi segala sesuatu di rumahnya dengan emas. Ia melapisi semua piring, sendok, garpu, lampu, bahkan kursi yang didudukinya. Segalanya harus berlapis emas. Pada suatu malam, terdengar pintu rumahnya diketuk. Ternyata tetangganya yang meminta daun selada untuk istrinya yang sedang hamil. Camilla mengatakan bahwa tetangganya bebas memetik daun selada di kebunnya. Namun dengan satu syarat. Jika anakmu memiliki rambut keemasan, maka kau serahkan padaku. Lelaki itu bingung dan menyetujui saja syarat itu, lalu berdoa agar anaknya kelak tidak memiliki rambut keemasan. Namun beberapa hari kemudian, istrinya melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik, yang memiliki rambut pirang keemasan. Mereka menamainya Rapunzel. Camilla telah memiliki firasat bahwa bayi itu memiliki rambut keemasan. Sehingga ia merebut bayi itu dari orang tuanya dan membawanya pulang. Camilla mengasuh Rapunzel dengan baik. Disisirnya rambut gadis itu yang bertambah panjang setiap harinya. Camilla tidak pernah memotong rambut itu karena ia akan mengambil helai-helai rambut panjang itu lalu memasaknya dalam kuali ajaib untuk diubahnya menjadi emas. Sihirku mengubah rambut panjang menjadi emas. Aku makin awet muda. Hehehe, hore! Jauh dalam hutan,
Camilla menciptakan sebuah menara tinggi besar dengan sihirnya, di mana Rapunzel dikurung di sana sehingga keamanan rambutnya terjaga. Menara itu tidak memiliki anak tangga. Hanya ada sebuah kamar yang sempit dengan sebuah jendela yang mungil. Rapunzel tumbuh di kamar ini seorang diri selama 18 tahun, kecuali apabila Camilla datang berkunjung. Setiap kali Camilla mampir, ia selalu memanggil dari bawah. Rapunzel, 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 turunkan rambut emasmu. Rapunzel akan menurunkan rambut panjangnya yang terkepang melalui jendela. Lalu Camilla akan berpegangan pada rambut itu untuk memanjat naik. Ibu, mengapa menara ini tidak memiliki tangga? Mengapa aku tidak bisa menginjak tanah dan bermain dengan bunga-bunga dan hewan-hewan? Gadis pirang keemasanku yang cantik, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungimu dari kejahatan dunia. Banyak hewan jahat di luar sana, juga makhluk-makhluk kejam. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tak akan bertahan hidup. Suatu hari, Rob, sang pangeran tampan negeri itu yang lahir di hari yang sama dengan Rapunzel, membawa kudanya berjalan-jalan di dalam hutan. Sang pangeran mendengarkan suara nyanyian itu dengan seksama. Suara itu suara yang sangat merdu. Haha, ayo kudaku. Ia mengikuti arah suara misterius itu hingga menuntunnya pada dasar sebuah menara di mana Rapunzel tinggal. Kala Rapunzel menyanyi di jendela menara, saat itulah pangeran jatuh hati. Ia mencari pintu masuk ke menara, namun tidak menemukannya. Tepat saat itu, Camilla juga tiba di sana. Pangeran bersembunyi di balik semak karena mengetahui reputasi wanita itu sebagai penyihir yang jahat. Oh tidak, itu Camilla si penyihir jahat. Mau apa dia di sini? Rapunzel, 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 turunkan rambut emasmu. Rapunzel. Rapunzel menurunkan rambutnya agar Camilla bisa naik. Keesokan harinya, pangeran kembali ke menara. Namun saat ia tiba, ia berusaha menirukan suara si penyihir dan memanggil ke arah menara. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Rapunzel. Rapunzel merasa suara itu aneh, namun tetap menurunkan rambutnya. Pangeran Rob segera naik melalui rambut itu, ingin mengetahui pemilik suara merdu yang didengarnya. Susah sekali memanjatnya. Rapunzel ketakutan saat melihat sang pangeran. Siapa? Siapa kau? Bagaimana bisa di sini? Aku Pangeran Rob. Kupikir kau dalam kesulitan karena terlibat dengan penyihir itu. Tidak, namaku Rapunzel. Aku tidak mengenalmu. Ibuku berkata banyak makhluk jahat. Oh, tidak. Pergi kau dari sini. Jangan takut, aku bukan orang jahat atau makhluk jahat. Aku hanya sempat mendengar suaramu yang indah dan ingin tahu apa yang diinginkan oleh penyihir. Jadi, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kata-kata pangeran menenangkan Rapunzel, sehingga ia tidak merasa takut lagi. Nona Rapunzel, bersediakah kau turun dari menara bersamaku untuk menghirup bau wangi bunga, berjalan-jalan di hutan, dan melihat hewan-hewan yang cantik? Rapunzel sudah lama sangat ingin menjelajah dunia luar, sehingga ia segera menerima ajakan sang pangeran. Aku tahu cara agar kita berdua bisa turun dari menara. Hari berikutnya, penyihir jahat Camilla tiba di menara
Dan tatkala akan memanggil Rapunzel, ia melihat rambut panjang itu telah menjuntai dari atas menara ke bawah. Sepertinya ia telah melihat kedatanganku dan langsung menurunkan rambutnya. Camilla memanjat rambut itu ke puncak menara. Ia mendengar suara kuda. Namun dia berpikir mungkin seseorang di dekat-dekat sana sehingga tidak memedulikannya. Dan tetap memanjat karena ia ingin segera bertemu Rapunzel. Ketika tiba di kamar Rapunzel, ia terkejut bukan kepalang. Rapunzel telah memotong rambutnya dan kabur dari menara itu. Emasku! Emasku pergi! Tidak! Tidak! Rapunzel! Rapunzel memang telah memotong rambutnya dan mengikatnya pada sebuah besi di tembok menara. Sehingga ia dan pangeran bisa turun dari menara bersama. Camilla seorang diri di menara dengan putus asa menyentuh rambut Rapunzel yang telah terpotong. Tidak! Tidak, 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 tidak! Tidak ada gunanya rambut ini karena telah terpotong. Tidak. Akar rambutnya harus ikut terpotong agar bisa berubah menjadi emas. Saat itu juga, Pangeran Rob dan Rapunzel tiba di istana pangeran. Lalu pangeran menceritakan segalanya pada ayah dan ibunya, raja dan ratu. Raja mengatakan bahwa ia pernah mendengar nama Rapunzel dari seorang petani tua dan istrinya. Lalu pangeran segera mengajak Rapunzel mengunjungi rumah pasangan petani yang mengatakan pernah kehilangan bayinya bernama Rapunzel. Begitu membuka pintu dan melihat Rapunzel, ayah dan ibunya yang malang langsung mengenalinya. Putriku, putriku sayang, kau menemukan kami. Penyihir jahat merenggutmu dari kami. Sudah bertahun-tahun lamanya. Namun kamu akhirnya pulang. Kami adalah orang tuamu yang sebenarnya. Rapunzel sangat bahagia bertemu dengan keluarganya. Lalu, bagaimana nasib Camilla yang ditinggal seorang diri di menara tanpa emas? Akan kutemukan engkau, Rapunzel. Aku akan memburumu demi rambut yang menjelma menjadi emas.